Selamat datang dalam mata pelajaran geografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran geografi kali ini, saya Ibu Desi Marnis akan menyampaikan materi tentang pendekatan geografi. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk belajar pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu semua, pada kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu tentang materi ketiga pada 3KD.1 tentang pendekatan geografi. Baiklah anak-anak ibu semua, pendekatan geografi itu akan kita lihat dari segi pengertian geografi, kemudian macam-macam dari pendekatan geografi, kemudian contoh-contoh dari pendekatan geografi. Lanjut, kita masuk kepada yang pertama sekali, yaitu tentang pengertian pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah langkah dan metodologi khusus untuk melakukan analisis dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer, terutama pada interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, kemudian pendekatan geografi itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah tentang pendekatan keruangan, yang kedua adalah pendekatan ekologi, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleksitas wilayah. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan keruangan atau nama lainnya adalah spatial approach, yaitu suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur, pola, dan proses. Itulah pendapat dari Yunus tahun 1997. Nah, kemudian apa saja contoh fenomena pendekatan keruangan? Contoh kasus, rata-rata sebidang tanah memiliki harga yang relatif mahal di daerah Kota Madia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena letaknya di pinggir jalan dan tengah kota yang strategis. Pembahasan pada soal di rata-rata sebidang tanah di pinggir jalan memiliki harga yang relatif mahal. Ini menunjukkan adalah analisis keruangan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan ke lingkungan atau ekologi, yang mana pendekatan ke lingkungan atau nama lainnya ekologi itu digunakan untuk menganalisis hubungan dan keterkaitan antara variabel manusia dengan lingkungannya pada suatu lingkungan. Jadi, pendekatan ekologi ini adalah nama lain dari pendekatan ke lingkungan. Nah, mana contoh dari pendekatan ekologi atau ke lingkungan? Beberapa tahun terakhir, penambangan liar sangat marak yang terjadi di Kalimantan Selatan. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, kurangnya ilmu pengetahuan dan kondisi ekonomi masyarakat. Penyebabnya para investor penambang liar dan tidak adanya oknum kegiatan penambangan liar tersebut. Nah, pada pembahasannya faktor lain adalah manusia dengan sengaja menebang dengan sembarangan. Faktor sosialnya yaitu faktor kondisi ekonomi masyarakat, dan faktor iptek adalah faktor pengetahuan. Jadi fenomena tersebut termasuk kepada pendekatan ekologi atau biasa disebut dengan pendekatan ke lingkungan. Dan yang ketiga ini adalah pendekatan kompleksitas wilayah. Fenomena geosfer yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda sehingga perbedaan ini membentuk karakteristik wilayah. Perbedaan inilah yang mengakibatkan adanya interaksi suatu wilayah dengan wilayah lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Semakin tinggi perbedaannya, maka semakin tinggi interaksi dengan wilayah tersebut. Nah, contohnya itu kita lihat pada pendekatan kewilayahan itu pada Jakarta, banjir Jakarta disebabkan karena warganya sering membuang sampah di daerah sungai, selain disebabkan karena Jakarta daerah rendah daripada daerah sekitarnya. Pembahasan pada soal ini terdapat 2 sekaligus pendekatan, yaitu pendekatan ke ruang dan pendekatan ke lingkungan.
yaitu pendekatan ke ruangan terdapatnya faktor alam, sementara pendekatan ke lingkungan adanya faktor yang disebabkan oleh manusia. Nah, pada materi kali ini itulah yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini tentang pendekatan geografi. Marilah kita mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang